Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara pemirsa, Pesantren Imim TV Channel atau PITC Pitch. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini di podcast Pesantren Imim TV Channel, dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa Al-Mukarram Ustadz Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini di meja kita ini sudah ada hand sanitizer, ini ada face shield. Saya sudah lebih dulu membuka masker. Mari kita pakai kita punya face shield supaya kita bisa lebih kelihatan wajahnya. Iya. Alhamdulillah. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, tidak ada salahnya kita ingatkan bahwa selama masih pandemik, alangkah indahnya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap membersihkan tangan, ya. Kemudian menggunakan masker ataupun face shield untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Kita social distancing, jaga jarak, dan juga ya mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga imunitas kita. Amin. Ya. Jadi senang sekali saya bahwa Ustadz berkenan hadir di studio kita, dan ini kayaknya kunjungan pertama Ustadz ya. Iya, seperti itu Ustaz. Yang pertama sini. Welcome. Sini sudah biasa. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik. Insya Allah nih kita disaksikan oleh banyak sekali pemirsa, terutama adalah dari kalangan keluarga besar ini itu sendiri. Oh, iya. Terutama mereka yang mengamanahkan atau menitipkan putra-putrinya untuk menjadi bagian dari pondok pesantren alias para orang tua murid. Oh iya. Sehingga nih Ustadz Mursyid, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perwakilan orang tua murid yang ingin bertanya banyak kepada sosok Ustadz Mursyid. Iya, Tapi tidak usah terlalu serius nih Ustadz, itu santai saja. Yang pengen saya tahu, Ustadz sudah berapa lama mengabdi di pondok pesantren ini? Saya masuk di pesantren ini Ustaz itu sudah berapa tahun itu ya? Sejak tahun 1999. Wow, udah lama Tepatnya di sekali. bulan Oktober itu. Oktober 1999, artinya sudah 33 tahun ya. Ya. Cukup lama. 20 tahun lebih ya, 25 tahun lebih. Ya. Itu waktu itu langsung sebagai tenaga pengajar kah atau Waktu itu karena sebelumnya bertugas di Ambon di Ustaz. ya? Kan pernah terjadi peristiwa kerusuhan di Ambon. Oh ya benar, tahun 98 Ya, itu. Jadi Ustadz Mursyid bagian dari Exodus. Bagian dari Exodus. Iya. Saya koordinasi di dinas pendidikan. Iya. Dia bilang kamu ke ini saja. Oh, Saya artinya di sini Ustadz sebagai adalah guru. guru yang status ASN ASN ditempatkan di pondok pesantren. pesantren. Masya Allah. Dan sekarang ini Ustadz Mursyid diamanahkan sebagai apa itu? Alhamdulillah selama di pesantren ini pernah diamanahkan sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, itu ya, Cukup lama juga. Cukup lama juga. Iya. Sekitar 15 tahun. Wow, bukan cukup lama tuh, lama sekali. Ya, ini karena ada regenerasi ya sekarang Iya. kalau diberi amanah lagi untuk menjadi salah satu koordinator dari bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keimanan. Nah, itu dia. Pesantren. Nilai-nilai keimaman. Iya. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai keimaman? Jadi ada 3 poin penting yang Iya. ingin kami terapkan kepada anak santri kita itu sesuai dengan nilai-nilai itu. Yang pertama itu adalah nilai nasionalisme itu sendiri. Nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme ini adalah bagaimana membangun jiwa anak-anak kita ini Ya. yang tetap merasa diri dan komitmen bahwa dia adalah bagian dari bangsa dan negara ini yang kita harus Ya. pertahankan. Saya pikir ini Yang penting pertama. sekali Ustaz, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa selama ini ada banyak sinyalemen Iya, yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah sarang teroris. betul. Dan kita sebagai salah satu pondok pesantren yang terbesar di Indonesia Timur ataupun di Sulawesi Selatan Iya. harus menunjukkan bahwa kita bukan
sarang teroris. Untuk Ya. itu salah satu nilai yang harus ditonjolkan, Ya. diberikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka memiliki jiwa nasionalisme. Itu Nah, selain itu Ustaz, ada lagi dua penekanan itu. atau itu Yang kedua itu adalah persatuan umat. maksudnya di mana tuh? Persatuan umat ini maksudnya Ustaz, ini kan bangsa dan negara kita ini adalah negara yang sangat maju, heterogen. Dia berasal dari berbagai macam Suku-suku, bangsa-bangsa, betul. baik dari segi suku, bangsa, bahasa, etnis, budaya, apalagi agama. Iya, iya, iya. Agama baik secara eksternal antar agama maupun terutama internal antar agama itu. Juga ada perbedaan mazhab, perbedaan kelompok, golongan, Nah, ini ormas. ya, Ustaz. Ini sangat potensial terjadinya konflik karena secara naluri, secara sosiologis setiap masyarakat yang memiliki komunitas itu Iya. selalu mau eksis dengan komunitasnya. Nah, kalau kemudian dia etnosentris itu maksudnya adalah selalu mau menilai Dia yang paling baik lain dengan ukuran dirinya kelompoknya. sendiri. Betul. Nah, ini tidak boleh terjadi. Betul. Nah, ini yang kita mau tanamkan. Ini yang ditanamkan. Bagaimana pola penanaman? Bagaimana supaya anak-anak menangkap itu bahwa kita ini berbeda, tapi dengan perbedaan itu sesungguhnya disitulah letak keindahannya. Diversity, unity in diversity. Betul, Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi Bagaimana ada caranya? beberapa program-program yang kita lakukan di pesantren ini, dan salah satunya bahwa ini adalah program keiliman. Ini menjadi salah satu penajaman kita. Iya. Di antara penajaman-penajaman yang lain, yaitu bahwa santri kita ini harus memiliki jiwa nasionalisme, harus mempertahankan diri persatuan dengan cara menanamkan itu. Nah, sementara ini kita sudah menggodok itu untuk program ke depan ini, ya, sebagai pengembangan itu, bahwa anak-anak kita ini akan dilakukan semacam pertemuan-pertemuan khusus dalam bentuk misalnya ceramah-ceramah dari pakar-pakar. Kita kerjasama dengan kepolisian. Seperti ini juga ya. Jadi mungkin kan dipertontonkan kepada anak-anak mungkin di asrama mereka suatu waktu. Berikan pemahaman bahwa betapa pentingnya itu NKRI itu dipertahankan, karena sesungguhnya keberagaman itu adalah keindahan. Adalah sesuatu yang indah. Sebenarnya Saling melengkapi kita kan. Iya. Betul tidak sekali. cukup kita kalau beragam. Tidak ada tidak ada masalah kalau tidak. Karena nobody perfect. Nah, Tidak ada orang yang sempurna. iya. Tadi Ustadz Musis menyebutkan dua dari nilai-nilai itu kan. Pertama nilai-nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai persatuan umat. Yang ketiga itu Yang apa? ketiga toleransi. Oh. Toleransi. Oh. Itu tadi. Jadi antara ketiganya ini ada keterkaitan yang sangat erat. Iya. Jadi kita harus menjaga persatuan umat, nasionalisme. Bagaimana caranya kita harus toleran? Saya jadi teringat ini Ustadz, motto Imam Iya. bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Nah, Jadi dilanjutkan lagi, ada penguatan lagi iya, sebagai penguatan lagi bahwa bersatu dalam NKRI, bersatu dalam NKRI. toleransi dalam kebinekaan. Wow, Nah, ini keren. nasionalisme. Iya, ini jadi ada pengejauhan tahan yang diterapkan secara internal dalam Iya, kompleks pondok pesantren. Nah, nilai-nilai tersebut tentu ada kiat-kiatnya Iya. untuk bisa ditransfer Iya. kepada anak-anak. Iya. Gimana caranya, Ustaz? Jadi caranya itu yang pertama tadi saya sampaikan melalui penanaman pengetahuan, Iya. sosialisasi dan lain sebagainya, dan praktek. Ya. Antara lain praktek yang kita lakukan ini adalah untuk membangun jiwa nasionalisme mereka, jiwa toleransi mereka terhadap perbedaan. Kita bawa anak-anak kita itu, ada program kita itu membawa anak-anak kita ke daerah-daerah yang terpencil, Iya. ya. Untuk apa? Ya, untuk mereka memahami secara, di samping memahami secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat itu, juga memahami bahwa dalam masyarakat memang ada Istilahnya perbedaan. tadabbur alam. Tadabbur. Iya. Atau mungkin kita menyebutnya sebagai social spiritual camp. Ya. Wah, bukan main. Ini sudah. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat supaya bisa mempelajari bahwa inilah kehidupan nyata Betul. yang kelak mereka hadapi setelah keluar, setelah tamat dari pondok pesantren. Nah, di situ mereka. This is the real world. Oh. Bukan main ya. Nanti di situ dia akan tahu inilah kehidupan. Kehidupannya Bahwa di dalam sesungguhnya. ada masyarakat yang berbeda,
Nah Ustadz, saya pernah membaca ini kan ada moto pesantren ini. Kalau tadi kan moto imim ya, Iya. bersatu dalam akidah, toleransi dalam Quran dan Hadiah. Moto imim yang dicanangkan atau dicetuskan oleh pendiri imim almarhum Haji Fadli Lurang. Nah, ada juga moto pesantren. Bagaimana lagi itu Ustaz? Luas wawasanku, sehat. Iya, betul, ya. Bagaimana? Nah, ini juga yang menjadi salah satu tanggung jawab dari pembina. Jadi tugas pembina itu ada 4 tekad itu Ustaz. Apa itu? Ada 4 tekad. Jadi olah fikir. Olah pikir. Jadi ini menjadi tanggung jawab pembina, guru dan bahkan kita semua. Iya. Olah pikir, apalagi kita apa akan itu? olah pikir, olah rasa, olah tubuh, ya olahraga ya, Iya. dan Kalbu. olah kalbu. Oke. Ini jadi kita Saya akan ini teringat nih Ustaz, ini kan dari dulu ini kita sering membaca di beberapa referensi bahwa secara utuh hidup manusia ini ada 3 elemen yang barangkali dengan ketiga ini manusia bisa tumbuh berkembang dengan sempurna. Kita punya otak atau kepala, dalam bahasa Inggris disebut dengan head. Ini kita punya kekuatan fisik, hand. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam ini yang kalbun, heart. 3 H, hand, head, hand, and heart. Itu sepertinya yang ada dalam rangkuman 4 tekad itu. Jadi ini tugas pembina, para wanita, para guru untuk membangun anak itu menjadi manusia bisa. Bagaimana anak kita berwawasan juga, bagaimana dia memiliki rasa yang sehingga ada moto, ada prinsip tekad yang terbangun pada samping kuat imanku. Kuat imanku. Apalagi? Ada 4 juga itu kuat imanku, halus budi, cerdas pikiranku, dan sehat badan. Wah, bukan main. Kuat imanku. Apa yang dilakukan supaya anak-anak imannya kuat? Nah, itu. Jadi banyak program yang dilakukan di sini terutama terkait dengan P5 dan pesantren seperti pembinaan akhlak, pembinaan akidah. Kalau pembinaan akhlak itu berarti baik budiku. Iya. Nah, kalau kuat imanku, apakah di pesantren ada kewajiban tertentu untuk pemahaman tentang tauhid? Tentu di kelas ada pelajaran akidah tauhid ya. Tapi adakah program bagaimana supaya dari hari ke hari anak-anak itu semakin sadar bahwa kita ini sebagai makhluk harus menjadi bagian dari proses tunduk taat hanya kepada satu-satunya sang pencipta. Seperti itu misalnya tentang tauhid. Atau mungkin ada program anak-anak dilatih untuk biasa tampil di muka umum untuk menyampaikan dakwahnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Di sini Ustaz, betul sekali Ustaz itu. Jadi terutama dengan kegiatan seperti muhadarah, pidato. Itu di samping untuk membangun keberanian percaya diri sendiri, itu membangun wawasan karena bagaimana dia bisa tampil Nah, terkait dengan akhlak itu sendiri, ada program pembinaan akhlak itu sendiri. Ada pembinaan akhlak sendiri. Jadi ada secara terjadwal terkait dengan pengajian sisi-sisi pendekatan batinnya. Terus kalau tadi ada kalau olah pikir kan kegiatan akademik di kelas. Nah, kalau olah rasa ini yang mungkin agak lain dari yang lain, seperti apa itu? Olah rasa ini itu lebih banyak pada pembinaan yang terkait dengan ekskul tidak di sini. Kesenian. Seperti bina rasa, bina olahraga itu. Jadi di sini ada beberapa cabang binaan olahraga Ustaz. Iya, apa itu? Antara lain karate ada, pencaksilat ada, futsal ada, volleyball dan sebagainya. Semua yang disuka oleh anak-anak remaja ya. Dan insya Allah anak-anak yang masuk di sini, insya Allah dia tidak akan. Bahkan saya dengar ada kolam renang Ustaz. Bahkan ada kolam renang. Iya, wah, kalau ada kolam renang. Belum lagi dengan masalah olah seninya. Itu apa biasa. Iya. Di antaranya apa kegiatan? Ada seni kaligrafinya, ada seni musiknya malah, ada pelatihan MC apa segala macam yang luar biasa. Jadi anak-anak kita nanti kalau dia turun ke masyarakat, kalau masyarakat membutuhkan MC Tarbi misalnya, karena kebetulan anak kita ini nggak perlu lagi susah-susah ya. Baik. Panggil saja anak-anak kita. Baik. Insya Allah. Wah, ini banyak sekali informasi yang kita bisa gali dari Ustaz Mursyid. Terima kasih sudah bagi waktu Ustaz ya. Dan mudah-mudahan
orang tua yang ada di rumah semakin tenang karena mereka tahu bahwa anaknya belajar apa saja, seperti apa strategi pembelajarannya. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa mereka yang barangkali mencari referensi tentang pondok pesantren yang cocok untuk diamanahkan, terutama yang baru mau masukkan anaknya, inilah beberapa informasi tentang pondok pesantren ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Mursid, dan juga terima kasih untuk para pemirsa, sahabat At-Talabah, penonton dari Pesantren Imin TV channel PITC. Saya harus melatih untuk bisa menyebut ini tidak salah ya. Pesantren Imin TV channel, jangan terbalik-balik. Dan Anda juga bisa mengikuti rangkaian informasi tentang Pesantren Imin di beberapa akun media sosial, ada Facebook, kemudian ada Instagram. Kalau mau mendapatkan informasi di YouTube ini, di notifikasi Anda, jangan lupa silahkan subscribe, kemudian pencet lonceng merah. Gitu. Boleh di-share, karena ini bagian dari dakwah. Dengan begitu Anda juga ikut berdakwah, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustaz, sampai kita ketemu insyaallah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa.